magang kontrak itu 3 bulan itu udah digaji ya, udah digaji besarannya sesuai dengan ketentuan. Kalau nggak salah ya udah digaji apa belum, gue lupa, kayaknya udah deh. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti yang gue bilang tadi di konten sebelumnya ya, kalau lu nonton tapi ya kan, kalau lu nonton, gue mau sekarang ini gue mau spill sedikit cerita tentang keseruan, keasikan pada saat pendidikan ya, pada saat pendidikan pembentukan masinis. Apa aja sih kak yang di sana yang dilakuin, yang ntar dulu nih lampunya belum nyala lagi, bentar ya udah nyala lampunya, lampu ininya maksudnya. Apa aja sih kak yang dilakuin pada saat pendidikan ya? Gue sedikit loncat ya karena gue lupa ingat. Yang pertama itu setelah gue diterima di KAI ya, setelah gue diterima dulu kan di KAI ya dulu. Emang pendaftaran untuk masinis sendiri emang di KAI, langsung di KAI, nanti diperbantukan di mana-mananya. Dan itu berdasarkan dari manajemen, bukan kita yang memilih, bukan hak kita untuk memilih ingin jadi masinis lokomotif atau masinis KRL ya. Waktu itu kecuali kalau emang dari awal konsepnya buat masinis lokomotif atau KRL ya, karena dari judul pendaftaran. Oke, kalau masalah kayak gitu udah jangan terlalu dipikirkan. Waktu itu ketika gue tanda tangan kontrak, karena kan setelah gue dinyatakan lolos di kesehatan akhir, setiap orang dari kita tuh dipanggil di waktu yang sama tentunya untuk tanda tangan kontrak. Loh, kok tanda tangan kontrak? Why? Kok tanda tangan kontrak ya kan? Tanda tangan kontrak selama 3 bulan. Nah loh, kita jadi pegawai atau jadi pegawai kontrak? Kita pegawai tetap atau pegawai kontrak gitu loh. Kalau dulu gue ya tahapannya tuh baik gitu emang. Jadi kita tanda tangan kontrak selama 3 bulan. Nah selama 3 bulan itu kita ngapain aja? Selama 3 bulan, kalau saya sendiri waktu itu kayak semacam muter-muter stasiun gitu ya, ada programnya. Mengenal stasiun, dari stasiun A sampai ke stasiun Z. Karena kan gue dulu, kita dulu kan semuanya belum paham, mungkin ada yang udah paham. Cuma kan programnya kayak gitu, mengenal stasiun, terus bersih-bersih di stasiun, atau mungkin mengenal apa-apa gitu kan, hal yang wajar lah ibaratnya. Kok tanda tangan kontrak, kalau bingung ya. Singkat cerita, setelah 3 bulan berlalu, kontrak pun selesai, udah, oh enggak. Jawabannya SK turun, pengangkatan sebagai pegawai. Setelah pengangkatan jadi pegawai, oh ya selama magang kontrak itu 3 bulan itu udah digaji ya, udah digaji besarannya sesuai dengan ketentuan. Kalau nggak salah ya udah digaji apa belum, gue lupa, kayaknya udah deh. Setelah itu kita singkat cerita kita ada pemanggilan untuk pendidikan di BPTP Bekasi, karena untuk KRL sendiri itu adanya di Bekasi untuk pendidikannya. Kalau sedangkan untuk yang di Jogja itu yang untuk lokomotif ya. Kita masuk ke BPTP di hari itu, ibaratnya hal yang pertama dilakukan itu dibotakin cuy. Rambut kita dipelontos, nggak usah repot-repot kita potong rambut di tempat Kang Cukur Asgar atau barbershop yang mahal. Tenang, di sana ada petugas-petugas yang siap mempelontosi rambut kamu. Berpakaian hitam putih, karena gue dulu hitam putih. Kalau sekarang kayaknya udah langsung berseragam deh, udah punya seragam gitu setelah pendidikan. Beruntungnya sekarang ya, tapi enggak, gue juga beruntung dulu. Jadi dipelontos, masuk, terus ada semacam udah ada daftarnya ya, kamu kamar A, kamar B. Karena di BPTP kita disediakan kamar. Tenang, masalah makan, tidur, laundry semuanya udah disediakan kalau dulu ya. Sekarang nggak tahu. Laundry, dan di situ terus terang info aja, lu udah digaji cuy, lu udah punya gaji selama pendidikan, lu udah punya gaji cuy. Jadi jangan
Jangan risau, lu udah jadi pegawai meskipun kamu masih pakai pakaian hitam putih, kamu udah jadi pegawai. Ngapain aja? Ya di situ pendidikan semi militer ada semacam olahraga pagi jam-jam 5 setelah sholat subuh ada. Terus kayak ada acara-acara kemiliteran nggak ada. Terus kayak orang sekolah aja cuy, kayak orang sekolah jadi ada mata pelajarannya ada sekitar 18 kalau nggak salah. 18 apa ya belasan mata pelajaran dan kamu harus lulus. Kayak semacam pengenalan rel, pengenalan macam-macam kereta, jenis-jenisnya. Terus kalau KRL kan menggunakan listrik, jadi pengenalan listriknya, sistemnya tuh gimana sih? Ada prakteknya juga nanti. Jadi emang kita tuh di situ kayak masih wadah kosong yang diisi dengan ilmu baru gitu loh. Harus lulus nggak Kak? Harus. Karena di situ ada nantinya ke akhirnya tuh ada semacam kayak sidang. Ada bikin makalah juga, mungkin bisa dibilang skripsinya kali ya. Skripsinya pendidikan di PPTP Bekasi. Ada. Harus punya nilai, ketetapan nilainya ada nggak? Ada ujiannya, ada ulangannya nggak? Ada semuanya. Jadi selama pendidikan tenang, semuanya masih bertahap. Proses untuk jadi masinis itu luar biasa. Jadi lo harus lulus setiap mata pelajarannya, terus nanti bikin makalah, ada ulangannya juga, ada remetnya ada. Tenang aja, nggak usah bingung. Untuk masalah kehidupan di situ nggak usah bingung ya, ada makan, tidur, sama baju itu ada. Cuma baju seragam kalau nggak baju olahraga. Karena ada olahraganya juga ada. Kayak orang sekolah aja. Cuma ini semi militer dan ini asik. Menurutku sih asik. Jadi tidak terlupakan tapi tidak mau diulang. Kalau untuk yang pendidikan kewiraan itu ya, nanti ada di Bandung. Itu yang lebih militer lagi, itu beda pembahasan. Ini kan pendidikan selama di BPTP militer ya militer, nanti ada upacara juga, semuanya tenang, kayak kembali lagi ke konsep anak sekolahan dengan tingkatan yang lebih militer dari sekolahan. Iya ya, singkat simpel aja, semoga bisa ada gambaran buat teman-teman yang udah gak sabar nunggu sampai seleksi akhir. Semoga ya, amin. Semoga doain buat teman-teman yang sedang seleksi, khususnya masinis, bisa bergabung sama kita. Tetap semangat. Salam dari Binjai. Oke.